Sebutan kota budaya memang layak disandang oleh kota ini. Kota seni, kota wisata, kota dengan masyarakatnya yang hidup dengan mencerminkan falsafah Jawa yang adiluhung. Terbukti bahwa walaupun modernisasi tumbuh berkembang, namun semangat masyarakat untuk selalu mempertahankan seni dan budaya tetap terjaga. Peninggalan masa lalu berupa warisan budaya teraga dan tidak teraga, berbentuk bangunan, kesenian tradisional, dan adat istiadat dapat dijumpai di setiap sudut kota Solo. Slogan Solo, Spirit of Java, membuktikan eksistensi kota Solo sebagai tonggak dalam menegakkan kembali semangat budaya Jawa dalam pembangunan wilayah. Surakarta, atau lebih dikenal dengan sebutan Solo, menempati peringkat ke-10 di Indonesia sebagai kota terbesar dengan luas lebih kurang 44,3 km persegi. Karena wilayah Solo yang strategis, yaitu terletak di antara pusat-pusat perdagangan utama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, membawa keuntungan di segala sektor perekonomian, pendidikan, pariwisata, maupun perkembangan budaya dan seni. Saat ini, jabatan wali kota diisi oleh Insinyur Joko Widodo atau yang populer dengan nama Jokowi, dibantu oleh FX Hadi Rudiatmo yang menjabat sebagai wakil wali kota Solo tahun 2005 hingga tahun 2010 yang akan membawa kota Solo dan masyarakatnya semakin maju, mapan, berkembang, serta tidak akan meninggalkan kebudayaan masa lalu sebagai pegangan masa depan kota Solo. Kemajuan kota Solo diikuti dengan perbaikan infrastruktur kota selaras dengan perkembangan yang telah diraih. Kehidupan masyarakat yang majemuk turut berperan dalam memajukan Solo sebagai kota yang kaya akan keragaman suku, etnis, budaya, serta agama. Peran serta dan kerjasama antar daerah juga dilakukan sebagai upaya mensinergikan potensi-potensi kota maupun kabupaten di sekitar kota Surakarta yang meliputi Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Subosuko Wonosraten. Kemajuan kota Solo di sektor bisnis dan perekonomian yang terus naik tidak serta-merta diperoleh secara instan, namun dengan penuh perjuangan dari banyak pihak. Geliat perkembangan ini terlihat pada banyaknya investor yang berdatangan membawa tawaran investasi yang menarik. Namun, kembali lagi, kota Solo yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, Jokowi dibantu dengan individu-individu handal tetap melakukan filterisasi agar modernitas Solo mencerminkan Solo modern adalah Solo di masa lampau. Yang diperlukan adalah perbaikan ekonomi regional, pemberantasan kemiskinan, kemajuan pendidikan, pelayanan kesehatan, tata perkotaan, sektor perindustrian, perkembangan teknologi informasi, pariwisata dan budaya, sarana transportasi, dan yang tidak kalah penting adalah pemberdayaan masyarakat kota Solo itu sendiri. Dimulai dari perbaikan ekonomi, yaitu sektor perdagangan yang bertumpu pada masyarakat sebagai pelaku ekonomi, membuat pemerintah kota Solo melakukan revitalisasi pasar tradisional seperti Pasar Kembang, Pasar Gede, Pasar Legi, Pasar Nusukan, serta Pasar Gading, yang merupakan pasar percontohan nasional
dengan kerjasama Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, serta tidak ketinggalan pula pasar seni atau saat ini terkenal dengan nama Pasar Windu Jenar yang menjadi koridor budaya di tengah kota, serta beberapa pasar tradisional di kota Solo. Hal tersebut dikarenakan agar Solo sebagai kota dengan pasar tradisional terbanyak dapat membantu para pedagang di dalamnya agar mencapai taraf ekonomi yang semakin baik, fasilitas yang lengkap, dan menjaga kelestarian pasar tradisional di tengah modernisasi zaman. Pembangunan perekonomian kota Solo tidak dapat lepas dari sektor perindustrian yang tumbuh berkembang. Terlebih telah ditetapkannya tahun 2009 sebagai tahun industri kreatif. Kesempatan ini disikapi positif oleh pemerintah dan masyarakat untuk dapat mendongkrak kesejahteraan dan pembangunan. Karena dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat bergerak pada sektor industri, sebut saja makanan, hiburan, kuliner, kerajinan tangan, terlebih industri batik yang semakin meningkat seiring dengan telah dikukuhkannya batik sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO dan sektor industri lain yang mampu menopang taraf kehidupan masyarakat. Sentra bisnis sebagai ikon majunya sebuah perkotaan semakin menghiasi wajah kota Solo, yaitu pusat perbelanjaan dan pertokoan modern, real estate, dan apartemen. Semangat untuk meningkatkan taraf kehidupan sangat terasa di sepanjang sudut kota ini. Sektor industri lain yang menjadi andalan adalah sektor industri pariwisata. Mengingat kota ini memiliki aset pariwisata yang sangat besar. Di antaranya adalah wisata sejarah Keraton Surakarta Hadiningrat dan Pura Mangkunegaran, wisata belanja di Kampung Batik Kauman dan Lawean, Pasar Klewer, Pusat Grosir Solo, wisata budaya di Museum Batik Danarhadi, Museum Radia Pustaka, Kereta Api Uap Jaladara. Wisata kuliner dapat dijumpai serabi Notosuman, soto Triwindu, sego liwet, susu segar, dan pusat kuliner terlengkap yaitu Galabo atau Geladak, Langan Bogan, dan lain sebagainya. Pariwisata menjadi perhatian utama dalam mengenalkan kota Solo kepada dunia internasional. Hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan event bertaraf internasional seperti Solo International Ethnic Music, World Heritage Cities Conference, Solo International Performing Art, dan Solo Batik Carnival. Sarana pendukung pariwisata dengan sendirinya semakin maju, seperti sarana penginapan hotel, mulai dari kelas melati hingga bintang 5 dapat dijumpai dengan mudah sehingga wisatawan akan merasa nyaman, aman, dan puas berwisata di kota Solo. Pembangunan public space diantaranya Taman Balikambang dan kawasan Ngarsopuran, Monumen Penyersari, dan salah satu proyek yang membanggakan yaitu kawasan City Walk yang berada di sepanjang Jalan Slamet Riyadi difungsikan sebagai pedestrian, penghijauan, dan public space, semakin memperkuat diri menuju kota pohon dan kota bunga. Selain itu, dilaksanakannya penertiban dan relokasi pedagang kaki lima ilegal atau tidak berizin di lokasi-lokasi umum yang sangat mengganggu arus lalu lintas, serta menimbulkan kerusakan bagi lingkungan menuju lokasi yang lebih baik yang disediakan.
Sebagai kota yang memiliki wilayah yang cukup luas dan ditopang oleh daerah sekitar, maka pemerintah melalui Dinas Perhubungan merealisasikan sarana umum, yaitu jembatan Mibidan dan Kandang Sapi yang digunakan sebagai jalan penghubung di wilayah Solo Utara yang difungsikan oleh masyarakat sebagai akses utama untuk beraktivitas, sehingga mereka juga dapat merasakan pembangunan yang merata. Kemajuan kota akan semakin dinamis apabila didukung dengan tingkat pendidikan masyarakat yang madani dan merata. Oleh karena itu, pemberlakuan fasilitas pendidikan merata mulai dilaksanakan. Pemberian biaya pendidikan terjangkau di sekolah-sekolah yang ditentukan, serta salah satu mega proyek yang masih berlangsung hingga saat ini adalah pembangunan Solo Technopark, sebuah konsep pendidikan yang terintegrasi dengan teknologi dan bisnis sehingga akan menjadi sebuah kawasan terpadu dalam satu lokasi. Pelayanan kesehatan merata saat ini sudah mulai dapat dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat di setiap daerah dengan pelayanan yang layak dan bermutu, yaitu dengan hadirnya puskesmas, pusat kesehatan masyarakat terpadu yang dapat memberikan pelayanan rawat inap dengan standarisasi kedokteran dan medis, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan lokasi tempat tinggal karena puskesmas tersebut tersebar di beberapa wilayah kota. Sedangkan peningkatan mutu dan kualitas kesehatan lainnya juga dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi sebagai pelayanan kesehatan pemerintah dalam rangka memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat, yaitu diberikannya Kartu Pemeliharaan Masyarakat Surakarta atau PKMS yang diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu. Pembangunan sektor teknologi dan informasi di setiap sudut kota diantaranya adalah pemasangan fasilitas hotspot di tempat umum, sekolah, serta setiap kelurahan, sehingga melalui terobosan ini, masyarakat dapat mengikuti perkembangan zaman yang terjadi. Kota Solo sudah menjadi daftar kota besar di Indonesia yang harus dikunjungi untuk berinvestasi, bisnis, dan berwisata. Sarana transportasi telah dipersiapkan dan disediakan dengan baik. Pembangunan Bandara Internasional Adi Sumarmo sebagai akses udara, jalur kereta api 2 jalur, serta sarana dan prasarana transportasi umum dalam kota yang sangat mudah dan memadai. Sehingga, kota yang memiliki segudang prestasi, fasilitas, keramah tamahan masyarakat memiliki langkah yang mantap untuk semakin maju dan berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan zaman.